Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024, bab 3193, orangnya sendiri. Bab 8266 sampai bab 8270. Terima kasih Mimin ucapakan kepada Tuan Andika Baroto yang sudah memperpanjang langganannya atau bergabung dengan Sopter Channel. Semoga disehatkan selalu beserta keluarganya dan dilancarkan dalam segala urusan serta rizkinya. Amin ya robbal alamin. Tak lupa juga Mimin ucapkan banyak terima kasih untuk semua subscriber yang selalu setia menemani Sopter Channel. Semoga sehat selalu, amin. Oke, mari kita lanjutkan cerita Ye Chen-nya yang sudah mulai menarik untuk kita simak. Menghadapi pertanyaan Steve, Ye Chen hanya tersenyum tipis, tanpa berkomentar atau menjawab. Alasan mengapa Helena mengizinkan ayah Steve, Howard, mengurangi waktu pembuatan model AI dari 1 atau 2 tahun menjadi 1 bulan adalah karena hak untuk membeli setengah dari pil penghemat darah. Selama Howard menyelesaikan pembangunan model AI dalam waktu yang ditentukan, dia berhak membeli setengah dari pil hemat darah dan penyelamat jantung seharga 50 miliar dolar. Ini adalah kondisi yang paling menarik baginya. Jadi Howard menggunakan semua sumber daya yang dia bisa gunakan untuk membuat hal yang mustahil ini menjadi mungkin. Dengan antusiasmenya terhadap pil penyebar darah, dia pasti akan pergi ke Eropa Utara secara langsung, secara pribadi mengirimkan model AI ke Helena, dan kemudian segera membeli setengah dari pil penyebar darah. Ye Chen bahkan dapat menyimpulkan bahwa dia akan langsung meminum pil penyebar darah dan penyelamat jantung tanpa ragu-ragu sedetik pun. Namun, ini bukan kabar baik bagi Steve. Semakin banyak pil yang didapat ayahnya, semakin panjang umurnya, dan semakin kecil peluangnya untuk mewarisi keluarga. Saat ini, Marvin memandang Steve, mengambil gelas anggur, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo Steve, kamu berangkat hari ini. Aku ingin bersulang untukmu." Ketika Steve melihat bahwa Ye Chen telah mengubah topik pembicaraan, dia tahu bahwa masalahnya mirip dengan dugaannya. Dia menghela nafas pelan dan berdiri dengan sangat hormat. "Tuan Ye, Anda sangat sopan. Saya menghormati Anda." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan meminum secangkir Moutai. Ye Chen mengangguk dan memberi isyarat kepada Hongwu untuk mengisi cangkir Steve, lalu mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum, "Ini, mari kita buat sedikit lebih besar." Lebih dalam, Steve sedikit terkejut dan tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Chen dengan memperdalamnya. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kami orang China mengatakan bahwa cinta ada dalam anggur. Untuk memperdalamnya, minumlah lagi untuk memperdalam hubungan." Oh, Steve tiba-tiba tersadar dan berkata sambil tersenyum, "Jadi ini yang dimaksud dengan pendalaman. Maka harus diperdalam Pak Ye. 1 pendalaman saja tidak cukup. Mari kita perdalam 2. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, hanya 2. Meski kapasitas minum Steve rata-rata,
Ia tetap mengambil risiko dan meminum 2 gelas lagi sebelum duduk kembali di kursinya. Saat ini, Steve sudah sedikit malu. Marvin bertanya sambil tersenyum, ngomong-ngomong, Steve, bagaimana perasaanmu setelah sekian lama tinggal di Aurus Hill kali ini? Steve berkata tanpa ragu-ragu, Tuan Ye, Jinling memang tempat yang bagus. Saya pasti akan sering datang ke sini di masa depan. Saya katakan sebelumnya bahwa saya akan berinvestasi di Jinling, dan saya pasti akan menepati janji saya. Saya mungkin harus datang akan sering mengganggumu di kemudian hari. Ye Chen mengangguk, menepuk bahu Hongwu di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, kamu akrab dengan Hongwu. Jika kamu datang ke Jinling dan menyapanya terlebih dahulu, dia pasti akan menghiburmu. Hongwu tersenyum dan berkata, ya, Tuan Rothschild, kita semua sendirian. Anda juga memiliki informasi kontak saya. Hubungi saya terlebih dahulu ketika Anda datang ke Jinling di masa depan. Oke, kita semua milik kita sendiri. Saya pasti akan menghubungi Tuan Hong terlebih dahulu. Steve mengangguk berulang kali, dengan senyum tak terkendali di wajahnya. Dia juga tidak mengerti mengapa Hongwu jelas-jelas hanyalah adik laki-laki di samping Ye Chen. Dalam hal nilai, kekuatan, dan status sosial, dia jauh di belakangnya sejauh 1.000.000 mil. Namun, ketika Hongwu mengucapkan kata milik kita, dia merasa sedikit terharu, dan bahkan merasa sedikit tersanjung. Jadi, dia segera mengambil gelas anggur itu lagi, berdiri, dan berkata kepada Hongwu, Tuan Hong benar. Kita semua adalah bangsa kita sendiri. Ayo, Tuan Hong, izinkan saya bersulang untuk Anda. Sekarang giliran Hongwu yang tersanjung, dan dia berpikir, sial, Hongwu mengikuti Tuan Ye. Ini benar-benar asap yang keluar dari kuburan leluhur. Siapa sangka kepala kedua dari keluarga Rothschild sialan itu apakah benar-benar ingin memberi penghormatan kepadanya. Jika aku minum segelas anggur, minggu depan adalah peringatan kematian ayahku yang berumur pendek. Saat aku pergi mengunjungi makamnya, jika aku memberitahunya hal ini di depan kuburan, dia akan melompat keluar dari kubur dan mengarahkan hidungnya ke arahku. Ketika Steve melihat Hongwu duduk di sana sambil menyeringai bahagia dan menolak bersulang untuknya, Steve dengan cepat berbisik, Tuan Hong, Tuan Hong. Baru kemudian Hongwu kembali sadar dan berkata dengan ekspresi menyesal, Hei, Tuan Rothschild, alangkah baiknya jika Anda pergi beberapa hari kemudian. Kami belum memiliki cukup kedamaian di antara saudara. Setelah mengatakan itu, dia segera berdiri, mengangkat gelas anggur dan mengulurkannya di depan Steve dengan susah payah, dan berkata dengan keras, Tuan Rothschild, saya menghormati Anda. Steve berkata sambil tersenyum, jangan menghormati siapapun, kita akan memperdalam satu sama lain sebentar lagi. Perdalam, harus diperdalam, Hongwu berkata dengan riang, lain kali kamu datang ke Jinling. Datanglah ke Tianxiang Mansion segera setelah kamu turun dari pesawat. Dan saya akan mengadakan jamuan makan untukmu.
Kita semua bersaudara. Kamu anggap saja tempat ini seperti rumahmu sendiri. Selama kamu di sini Jinling, kalau mau makan di sini bisa ke sini kapan saja. Minta saja chefnya untuk memasak apapun yang kamu mau untuk memasakkannya untukmu sesuai menu. Steve tiba-tiba jatuh cinta dengan suasana kuat dunia di atas meja anggur, dan dia merasa sangat bahagia karenanya. Jadi dia berkata dengan sangat sungguh-sungguh, jika Tuan Ye dan Tuan Hong punya waktu untuk pergi ke Amerika Serikat di masa depan, mereka pasti akan menghubungiku terlebih dahulu. Aku secara pribadi akan pergi ke bandara untuk menyambut kalian dan melakukan semua pekerjaan penyambutan untuk kalian berdua. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Zhou Liangyun di sampingnya, menepuk dadanya dan berkata, "Tuan Zhou, mohon jangan khawatir. Saya berbeda dari ayah saya. Dia adalah seorang lelaki tua keras kepala yang terobsesi dengan bangunan harta karun persegi itu sepanjang hari. Saya tidak peduli tentang itu. Apa-apaan ini? Si Fang Baozuang dan Ba Fang Baozuang semuanya adalah barang China Anda. Wajar jika saya mengembalikannya. Jika saya menjadi kepala keluarga Rothschild di masa depan, saya akan mengembalikan semua koleksi Tiongkok di keluarga. Anda dapat kembali ke Amerika Serikat secara terbuka kapan saja tanpa melihat wajah siapapun." Ketika dia mengatakan ini, Steve hanya bisa melirik ke arah Ye Chen, ingin melihat bagaimana Ye Chen menanggapi kata-kata dan ambisinya yang berani. Meskipun Ye Chen memiliki senyuman acuh tak acuh di wajahnya saat ini, apa yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah, benar saja, pria di seluruh dunia adalah sama. Selama mereka minum terlalu banyak, mereka semua suka menyombongkan diri. Zhou Liangyun di samping juga tahu betul bahwa menunggu Steve menjadi pemimpin klan mungkin harus menunggu 20 atau 30 tahun atau bahkan lebih lama. Jadi dia hanya mendengarkan apa yang dia katakan untuk bersenang-senang. Jadi dia tersenyum dan mengangguk, mengangkatnya gelas dan berkata, "Terima kasih sebelumnya, Tuan Rothschild." Steve berkata dengan serius, "Bukankah pantas untuk mengucapkan terima kasih? Saya tidak bisa mengendalikan pemerintah Inggris dan keluarga kerajaan mereka. Jika tidak, saya akan memaksa mereka mengembalikan banyak peninggalan budaya Tiongkok di British Museum." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Chen lagi dan berbicara di bawah pengaruh anggur, "Tuan Ye, mengapa Anda tidak kembali dan menyewa beberapa tentara bayaran untuk merebut kembali semua peninggalan budaya Tiongkok di British Museum?" Ye Chen merasa pusing setelah mendengar ini, dan berkata dengan senyum tak berdaya, "Inggris merampok peninggalan budaya Tiongkok, dan akhirnya meminta Amerika untuk membantu merebutnya kembali. Ini sepertinya tidak pantas. Saya merasakan antusiasme Anda, tetapi cara ini tidak disarankan. Lebih tepat bagi rakyat Tiongkok untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik rakyat Tiongkok." Bersambung.